Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahdi Effendi dari kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 16 Bekasi. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan fluida statis. Pengertian fluida zat alir adalah zat yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuk. Contoh dari zat ini adalah zat cair dan gas. Pokok pembahasan dalam fluida dibagi dalam dua kategori, yaitu fluida statis, fluida diam. 2. Fluida dinamis atau fluida bergerak. Sifat fisis dari suatu fluida dapat menjangkau saat fluida tersebut ada dalam keadaan statis. Pada bagian pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai fluida statis. Statik fluida arah gaya. Pada bidang sentuhan antara fluida statis dengan benda, fluida selalu memberikan gaya dorong pada benda. Arah gaya dorong oleh fluida selalu tegak lurus bidang sentuh. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Pernah kita berenang dan menyelam ke dasar kolam. Sering kali telinga tiba-tiba menjadi sakit. Kira-kira kenapa ya bisa begitu? Terus kenapa kalau kita berenang, semakin kita ke dasar kolam, gerakan kita menjadi lebih lambat? Untuk kedua pertanyaan di atas adalah karena adanya tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Mengapa bisa membuat telinga kita sakit ketika menyelam? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh suatu fluida yang tegak, yang tidak bergerak. Jadi, jika kita melihat pada contoh gambar di atas, kita bisa tahu bahwa penyelamatan yang berada di bawah penerima tekanan hidrostatis lebih besar daripada penyelamatan yang ada di atasnya. Pada fluida statis, zat cair akan memberikan tekanan dalam nilai tertentu pada kedalamannya. Dalam bentuk matematis, tekanan hidrostatik dapat kita rumuskan. P sama dengan F per A. F-nya itu M kali G. P sama dengan M kali G per A. M kali G-nya, M-nya itu P kali V. P sama dengan P kali F kali G per A. V-nya itu adalah A kali H. P sama dengan P kali A kali H kali G per A. P sama dengan P kali G kali H. Bagaimana kalau misalnya kita mau mencari tahu perbedaan tekanan apa pada ketinggian yang berbeda? Di sini ada AP sama dengan P kali G kali AH. Ininya perbedaan tekanan, P-nya massa jenis, H-nya perbedaan ketinggian, G-nya percepatan gravitasi. Lanjut. Contoh soal. Sebuah wadah diisi air raksa setinggi 40 cm. Tentukan tekanan hidrostatisnya jika massa jenis air raksa adalah 13.600 kg per M pangkat 3 di belakang. T sama dengan 40 cm sama dengan 0,4 M. G sama dengan 10 meter per second pangkat 2. P sama dengan 13.600 kg per meter per 3. Yang ditanyakan adalah pH. Jawab, P sama dengan G kali GH. P sama dengan 13.600 kali 10 kali 0,4 sama dengan 54,400 Newton meter persegi. Tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan dari zat cair ke semua arah pada suatu suatu benda. Tekanan ini terjadi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi menyebabkan berat partikel air menekan partikel yang ada di bawahnya, di takers. Satuan untuk tekanan hidrostatis sendiri adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rumus untuk menghitung tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan GH. Dengan keterangan seperti berikut. pH sama dengan tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis km per meter per 3.
G sama dengan gaya gravitasi meter per second pangkat 2. H sama dengan kedalaman suatu benda dari permukaan zat cair atau M. Contoh sederhana tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Sadar ataupun tidak, sebenarnya ada banyak contoh tekanan hidrostatis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Konsepnya sama seperti penjelasan di atas. Contoh paling umum dari tekanan hidrostatis adalah saat berenang. Hukum Pascal. Hukum Pascal, tekanan didefinisikan sebagai gaya yang diberikan dibagi luas yang menerima gaya tersebut, di mana F merupakan besarnya Newton, A merupakan luasnya penampang atau M persegi. 1 Newton per meter persegi 1 Pascal. 1 Newton 1 kali 10 pangkat 5 Dane. 1 atau 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. 1 atau 76 cm Hg. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada fluida dalam ruang yang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Formula hukum Pascal dalam sistem tertutup dapat disimpulkan dengan di bawah ini merupakan satuan tekanan konversiannya. Pascal merupakan suatu internasional untuk tekanan dan ATM atmosfer merupakan satuan yang menunjukkan tekanan atmosfer di laut sebesar 1 atm. Di sini 1 N per meter pangkat 2 1 Pascal. 1 N 1 kali 10 pangkat 5 Dan. 1 ATM 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. 1 ATM 76 cm SM Hg. Contoh soal. Luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,04 meter per second meter pangkat 2 dan 0,10 meter persegi. Jika gaya masukan adalah 5 Newton, berapa gaya keluaran maksimum? Pembahasan. Diketahui A1 sama dengan 0,04 meter persegi, A2 sama dengan 0,10 meter persegi, R1 sama dengan 5N. Ditanyakan F2. Jawab. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. 5 per 0,04 sama dengan F2 per 0,10. 125 sama dengan F2 per 0,10. F2 sama dengan 125 0,10 sama dengan 12,5 Newton. Hukum Archimedes. Prinsip Archimedes menyatakan bahwa gaya apung ke atas yang diberikan pada benda yang direndam dalam cairan, baik yang terendam seluruhnya atau sebagian, sama dengan berat cairan yang dipindahkan benda tersebut dan bekerja dalam arah ke atas di pusat massa dari cairan yang dipindahkan. Rumus benda terapung FB sama dengan FB plus VBF. Benda melayang FA sama dengan PF kali FB kali G sama dengan PB kali VB kali G. Benda tenggelam FA sama dengan FU kurang WF. Contoh soal. Diketahui sebuah benda volume 0,5 meter pangkat 3 tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang bermassa jenisnya 1500 kg meter per pangkat 3. Jika G sama dengan 10 meter S pangkat 2, maka benda akan mengalami gaya ke atas sebesar A 9000 NB A 9000 NB 7,500 NC N C 4,500 N D 3000 N E 1500 N. Pembahasan penyelesaian soal. Untuk menjawab soal ini kita menggunakan rumus yang ke atas sebagai berikut. FA sama dengan P kali G kali F kali V. FA sama dengan 1500 dikali 10 dikali 0,5 sama dengan 4500 N. Jadi soal ini jawabannya adalah C. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dapat keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan.
Rumus Y sama dengan F per D atau Y sama dengan F per 2L. Keterangan F sama dengan gaya N, Y sama dengan tegangan permukaan Nm, D panjang permukaan M. Contoh soal. Sebuah kawat panjang 10 cm berada di atas permukaan zat cairan. Jika gaya tegangan permukaan 4,10 N3N, maka besar tegangan permukaan zat cair adalah A 4,0 kali 10 3 Nm, B 4 kali 10 2 Nm, C 2,5 kali 10 2 Nm, D 2,0 kali 10 3 Nm, E 2,0 kali 10 2 Nm. Pembahasan penyelesaian soal. Pada soal ini diketahui L sama dengan 10 cm, sama dengan 0,1 M. F sama dengan 4 kali 10 3N. Maka tegangan permukaan dihitung dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan F. L sama dengan 4 kali 10 3. 0,1 sama dengan 4 kali 10 2N 2Nm. Soal ini jawabannya B. Jadi jawabannya itu adalah 4 kali 10 2Nm. Kapilaritas. Kapilaritas atau disebut juga dengan gaya kapiler adalah gejala atau peristiwa meresapnya zat air melalui celah-celah sempit atau pipa kapiler. Karena kapilaritas minyak tanah yang berada di bawah pergerakan naik melalui sumbu kompor yang terbuat dari kain yang berpori-pori kecil, begitu juga yang terjadi di pipa-pipa kapiler di bawah ini. Rumusnya itu H sama dengan 2Y cos P kali G kali R. Keterangan H itu kenaikan dan penurunan permukaan fluida dalam pipa kapiler M. Y sama dengan tegangan permukaan zat cair Nm, N per M. Sin sama dengan sudut kontak derajat. P sama dengan massa jenis zat cair Kg per M pangkat 3. G sama dengan percepatan gravitasi M meter persegi. R sama dengan jari-jari pipa kapiler M. Contoh soal. Suatu tabung berdiameter 0,4 cm jika dimasukkan ke dalam air secara vertikal, sudut kontaknya 60 derajat. Jika tenggelam permukaan air adalah 0,5 N per M, maka tentukanlah kenaikan air di dalam tabung. Pembahasan. H sama dengan 2Y cos per PGR. H sama dengan 2,5 cos 60 derajat 10 per 10 pangkat 3 10 2 kali 10 3. H sama dengan 2,5 1 per 2 per 20. H sama dengan 0,025 M. H sama dengan 2,5 cm. Jadi jawabannya adalah 2,5 cm. Viskositas kekentalan fluida. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit suatu fluida mengalir dan makin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, selai atau madu lebih kental dan lebih sulit dituangkan daripada air atau minyak. Minyak pelumas digunakan untuk melindungi mesin dengan menyerap tekanan dan getaran. Viskositas air yang membantu air yang diserap akar tanaman untuk bisa naik ke batang tanaman. Contoh soal. Sebuah logam dengan diameter 1 cm jatuh ke dalam sebuah bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositas sebesar 110 kali 10 3 ns per m persegi. Potensi besar yang dialami kelereng jika bergerak dengan kelajuan 5 m per s. Pembahasan. FF sama dengan 6 RV. FF sama dengan 65 kali 10 pangkat 3 110 kali 10 pangkat 3 5. FF sama dengan 16.510 pangkat 6. FF sama dengan 1,65 10 persegi N. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.